Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai saja pertemuan kita siang ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar secara praktis tentang kerangka teori dan bagaimana mengembangkan sebuah hipotesis. Yang lalu kan kita sudah belajar tentang ini. Kita sudah sampai di alur merumuskan judul penelitian. Oke, yang lalu kita sudah belajar sampai kepada alur merumuskan judul penelitian. Nah, dari judul penelitian itu kita ingin kembangkan lebih lanjut bagaimana mengembangkan teorinya. Ini kita mau kasih contoh. Jika ada judul seperti ini, contoh pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Artinya, yang mau kita kembangkan teorinya ini ada dua. Ini terbatas pada, ini hanya untuk konteks penelitian kuantitatif. Berarti, teori yang mau kita kembangkan ini ada dua. Jadi, berangkat dari judul yang tadi, maka teorinya berarti ada dua yang kita mau kembangkan. Yang pertama, itu teori tentang satu budaya organisasi. Jadi karena judulnya tadi nih, karena judulnya ini, maka yang mau kita kembangkan satu teori budaya organisasi, yang kedua ini kinerja guru. Berarti yang kita mau kembangkan. Jadi balik lagi bahwa untuk dapat mengembangkan teori itu, maka yang Anda lakukan adalah menjelajahi berbagai sumber-sumber perpustakaan, baik itu buku maupun jurnal. Ini juga sama. Tugas kita kalau sudah ada judul seperti ini, kita melakukan mapping terhadap berbagai referensi, baik dari buku maupun jurnal ilmiah. Nah, biasa ditemukan mahasiswa ketika mengembangkan sebuah teori yang itu kan ada di bab 2. Itu kebanyakan yang ditampilkan adalah pengertian-pengertian. Jadi yang ada itu jajaran-jajaran pengertian. Ketika kita baca secara mendalam, itu ternyata bukan teori, gagal menjelaskan kerangka teoritiknya. Karena yang dimaksud dengan kerangka teoritik itu adalah pernyataan atau konsep yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi jika hanya sebatas pengertian, maka itu belum teori. Jadi sekali lagi yang disebut dengan teori itu adalah konsep yang menjelaskan
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini sebagai contoh, variabel budaya organisasi dengan kinerja guru. Karena judulnya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Maka yang mesti kita buktikan secara teoritik di bab 2 adalah teori ini yang menghubungkan dua variabel ini. Kita sebut ini X. Kinerja guru kita sebut sebagai Y. Nah, makanya kalau dalam penjabarannya di bab 2 akan muncul seperti ini. Saya kasih contoh ya. Kalau di bab 2 dalam sebuah proposal kita akan lihat biasanya bagian A, karena tadi budaya organisasi, maka di bagian A itu akan ada anak judul, deskripsi budaya organisasi, B, bagian B-nya deskripsi kinerja guru. Nah, yang ketiga kita akan membuktikan ada enggak teori yang menjelaskan bahwa budaya organisasi berhubungan atau berpengaruh terhadap kinerja guru. Maka di sub judul atau anak judul bagian C itulah yang dimaksud dengan kerangka teoritik. Maka kita kasih judul pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ini juga disebut sebagai kerangka teoritik. Sebut sebagai kerangka teoritik. Teoritik atau kerangka pikir. Jadi kalau Anda menemukan rumusan anak judul pengaruh seperti ini, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru, atau bentuk yang lain tetapi modelnya seperti ini, maka ini adalah istilah lain dari kerangka teoritik atau kerangka pikir. Jadi di bab 2 ini kalau untuk istilah kuantitatif, judul utamanya landasan teori atau landasan teoritik. Seperti itu. Nah, dalam deskripsi ini Anda bisa menyajikan berbagai pendapat baik dari buku maupun jurnal-jurnal ilmiah. Tetapi yang jelas di bagian ketiga, di bagian C, Anda harus menegaskan satu konsep yang memang menegaskan adanya pengaruh antara X terhadap Y, antara budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ini contoh saja. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, ya. Tidak ada, artinya mengerti. Bisa dimengerti? Insya Allah Pak bisa. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti ya. Oke. Oke. Nah, ini tentang teori. Jadi saya kira mudah sekali ya. Bagaimana menyusun hipotesisnya? Jadi kalau sudah seperti ini, maka di bagian D-nya itu hipotesis penelitian, dia itu akan berbunyi terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru.
Oke, baik. Kalau kita sudah bisa buktikan ini di bagian C, ada teorinya, maka ini otomatis menjadi hipotesisnya di bawah. Jadi kalimatnya seperti ini. Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ini namanya hipotesis deskriptif. Jadi hipotesis deskriptif itu berlaku sebelum dilakukan pengujian. Jadi bersifat teoritik. Jadi harus teruji dulu secara teoritik. Keterujian secara teoritik inilah yang membentuk yang disebut dengan hipotesis penelitian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Oke. Ya, Pak. Jadi hipotesis penelitian itu adalah hasil dari kajian teoritik. Oke. Nah, sekarang kita akan mengembangkan, kita akan melihat secara sistematik sebenarnya mengapa perlu kita membangun atau mengembangkan landasan teoritik seperti ini. Karena ini gunanya, kita akan masuk di pembahasan tentang bab 3 pada proposal. Ini gunanya kita adalah pada menyusun instrumen penelitian. Biasanya judul seperti ini, pengaruh deskripsi budaya organisasi terhadap kinerja guru, itu instrumen yang banyak dipakai itu adalah angket. Tapi sebelum kita menghasilkan angket, maka yang mesti kita buat, terutama karena ini untuk peneliti pemula, kita harus membuat yang disebut dengan kisi-kisi instrumen. Jadi ini untuk menghasilkan instrumen penelitian terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi. Penelitian, maka terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi. Nah, ini di kisi-kisi instrumen ini akan kelihatan bagaimana peran teori. Nah, jadi untuk membuat instrumen penelitian maka terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi instrumen. Nah, yang mana yang disebut dengan kisi-kisi instrumen? Ini kita mau kasih contoh lagi. Kisi-kisi instrumen. Nah, ini modelnya seperti ini. Diperhatikan baik-baik ya caranya. Karena ini nanti gunanya ketika Anda mau membuat instrumen penelitian. Kita buat seperti ini. Di atas kita tulis, ini ada variabel. Nah, di bawah, ini ada, kita sudah tahu tadi, variabel X-nya. X-nya itu budaya organisasi. Budaya organisasi. Kemudian kita membaca ya, kita temukan apa dimensi dari budaya organisasi itu.
Dimensinya apa? Indikatornya apa? Dan di item nomor keberapa? Oke. Oke. Jadi untuk mendapatkan ini dimensi, ini harus Anda membaca budaya organisasi. Dimensi itu maksudnya pembagian secara garis besar apa yang disebut dengan budaya organisasi. Nah, kalau ini saya kasih contoh, kalau budaya organisasi itu ada dimensinya yang pertama. Itu dari hasil membaca ya. 1. Nilai anutan. Nilai yang dianut. 2. Asumsi dasar. 3. Artefak. Ini hasil membaca. Nah, selanjutnya kita mau cari indikatornya. Ya, indikatornya ini sudah per dimensi. Katakanlah nilai yang dianut itu dimensinya apa saja. Itu Anda kembangkan 1 dan seterusnya. Asumsi dasar juga Anda kembangkan 1 dan seterusnya. Artefak juga demikian. Jadi Anda kembang seperti ini. Nah, pertanyaannya ini maksudnya item ke. Nah, jika sudah berwujud dalam sebuah angket, indikator ini dia ada di nomor berapa? Maka biasa katakanlah untuk nilai yang dianut biasa ada berapa item dalam angket itu, namanya nomor 1, 2, 3. Namanya 4 atau 3. Kemudian atau contohnya ini cukup 2 saja. Asumsi dasar juga ada berapa item? Namanya 2 juga. Jadi dia berada di butir ke 3 dan ke-4. Dan seterusnya di sini artefak juga terdiri dari 2 item pertanyaan atau 2 item pernyataan dalam angket, maka dia juga berarti ada di butir ke-5 dan ke-6. Nah, ini caranya. Ini baru 1 variabel, karena ada 2 variabel, maka kita mau susun lagi kisi-kisi instrumennya untuk variabel kedua, kinerja guru, Y. Sama pekerjaannya, Anda membaca juga. Temukan dimensinya melalui proses membaca. Temukan dimensinya melalui proses membaca. Jadi intinya memang semua Anda harus kuat basis teorinya. Inilah pentingnya kita belajar tadi soal ini. Makanya harus tuntas landasan teoritiknya jika ingin dapat membuat kisi-kisi instrumen. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian kuantitatif untuk kita di manajemen pendidikan itu kebanyakan itu instrumennya adalah angket. Jadi biasanya kalau ada pertanyaan apa saja instrumen yang kita pakai. Biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu kita akan menggunakan jadi dalam penelitian kuantitatif kita akan menggunakan biasanya umumnya tes, non-tes. Jadi tes itu kalau kita ingin mengukur tentang
pengetahuan, keterampilan. Nah, tetapi kebanyakan kita kalau di MPI kita menggunakan ini non-tes dalam bentuk angket. Angket atau bahasa Inggrisnya itu questionnaire. Oke. Biasanya seperti ini. Nah, jika di dalam non-tes itu berlaku skala pengukuran namanya skala judgment. Jadi yang ada itu dia benar salah. Skornya 0, 1. Kalau Anda benar 1, salah 0. Nah, itu kalau tes, namanya juga tes. Sama kalau Anda mau masuk ke perguruan tinggi, Anda dites seperti ini. Tetapi kalau angket, karena dia tidak berbicara benar salah, dia berbicara tentang sikap, persepsi, respon, maka dia biasa mengikuti skala namanya Likert. Dia pakai skala Likert. Biasanya antara 1 sampai 5 atau ada juga yang 1 sampai 4. Nah, kita mau lihat contohnya. Contoh penggunaan kedua skala dalam instrumen penelitian ini. Gitu. Skala pengukuran ya. Jadi ada yang Likert, karena kita menggunakan angket. Jadi kalau ada pertanyaan, umpamanya ini tentang budaya organisasi, ada pernyataan begini. Setiap hari Senin harus dilakukan upacara bendera. Ini tentang budaya organisasi ya, karena upacara itu salah satu bentuk. Nah, ada pilihan jawabannya kalau pakai Likert itu 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Setuju. Biasa simbolnya S. Sangat setuju. Sangat setuju. SS. Ini ada yang tengah-tengah ini ragu-ragu. Keempat, tidak setuju. PS. 5, sangat tidak setuju. Simbolnya itu STS. Nah, oke. Jadi ini seperti ini modelnya. Kalau Anda temukan seperti ini, Anda coba Anda baca, Anda. Nah, biasanya ini skornya, kalau dia menjawab 1, skornya 5, karena 5. Ke bawah ini 4, 3, bilang 3-nya. Ini 2, 1. Jadi skalanya memang dari 1 sampai 5. Kalau Goodman atau Judgment ini untuk tes itu hanya ada 2. Ini kalau tes itu seperti ini
modelnya. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Benar atau salah ini? A. Salah. B. Benar. Nah, pernyataan di atas berarti salah. Jika Anda menjawab salah, maka nilainya 1. Jika Anda menjawab benar karena kontennya salah, maka nilainya 0. Nah, itu skala pengukuran. Jadi inilah yang nanti dari instrumen inilah skor-skor ini yang akan diproses, ditabulasi dalam tabel distribusi frekuensi, perhitungan statistik deskriptif hingga perhitungan statistik inferensial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi saya hanya memaparkan skala pengukuran ini karena ini yang banyak dipakai di kita dalam penulisan skripsi. Sebenarnya masih ada yang lain. Nah, tapi kebanyakan ini. Itu pun kalau kita di MPI kita hanya menggunakan ini yang tes sikap persepsi, tes instrumen sikap untuk mengukur sikap dan persepsi. Instrumen tes jarang sekali kita temukan dalam penelitian di MPI. Oke. Ya, ini tes ini diberikan jika kita melakukan penelitian prodi lain, contoh untuk mengukur prestasi belajar PAI dan lain-lain. Juga untuk penelitian pada jenis eksperimen untuk pengukuran hasil lahir. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, ini cukup seperti ini materi kita. Jadi kita dari teori kita membangun hipotesis, kemudian dari itu kita kemudian membuat kisi-kisi instrumen yang nantinya akan menjadi instrumen penelitian. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, saya anggap mengerti untuk 3 topik kita ini ya. Teori, hipotesis, skala pengukuran dan instrumen penelitian. 4 topik sesungguhnya hari ini yang kita pelajari. Oke, baik. Cukup siang ini ya. Mudah-mudahan bisa, nanti ini videonya saya masih siapkan, nanti saya share linknya di YouTube untuk Anda. Harapan Anda bisa ulangi di rumah, menontonnya, kemudian mengembangkan itu melalui bacaan-bacaan secara mandiri di rumah. Ya, Pak. Oke, jika tidak ada lagi tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai saja pertemuan kita siang ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar secara praktis tentang kerangka teori dan bagaimana mengembangkan sebuah hipotesis.
Yang lalu kan kita sudah belajar tentang ini. Kita sudah sampai di alur merumuskan judul penelitian. Oke, yang lalu kita sudah belajar sampai kepada alur merumuskan judul penelitian. Nah, dari judul penelitian itu kita ingin kembangkan lebih lanjut bagaimana mengembangkan teorinya. Ini kita mau kasih contoh. Jika ada judul seperti ini, contoh pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Artinya, yang mau kita kembangkan teorinya ini ada dua. Ini terbatas pada, ini hanya untuk konteks penelitian kuantitatif. Berarti teori yang mau kita kembangkan ini ada dua. Oke. Jadi berangkat dari judul yang tadi, maka teorinya berarti ada dua yang kita mau kembangkan. Yang pertama, itu teori tentang satu budaya organisasi. Jadi karena judulnya tadi nih, karena judulnya ini, maka yang mau kita kembangkan satu teori budaya organisasi. Yang kedua ini kinerja guru. Berarti yang kita mau kembangkan. Jadi balik lagi bahwa untuk dapat mengembangkan teori itu, maka yang Anda lakukan adalah menjelajahi berbagai sumber-sumber perpustakaan, baik itu buku maupun jurnal. Ini juga sama. Tugas kita kalau sudah ada judul seperti ini, kita melakukan mapping terhadap berbagai referensi, baik dari buku maupun jurnal ilmiah. Nah, biasa ditemukan mahasiswa ketika mengembangkan sebuah teori yang itu kan ada di bab 2. Itu kebanyakan yang ditampilkan adalah pengertian-pengertian. Jadi yang ada itu jajaran-jajaran pengertian. Ketika kita baca secara mendalam, itu ternyata bukan teori, gagal menjelaskan kerangka teoritiknya. Karena yang dimaksud dengan kerangka teoritik itu adalah pernyataan atau konsep yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi jika hanya sebatas pengertian, maka itu belum teori. Jadi sekali lagi yang disebut dengan teori itu adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini sebagai contoh, variabel budaya organisasi dengan kinerja guru. Karena judulnya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Maka yang mesti kita buktikan secara teoritik di bab 2 adalah teori ini yang menghubungkan dua variabel ini. Kita sebut ini X. Kinerja guru kita sebut sebagai Y. Nah, makanya kalau dalam
penjabarannya di bab 2 akan muncul seperti ini. Saya kasih contoh ya. Kalau di bab 2 dalam sebuah proposal kita akan lihat biasanya bagian A, karena tadi budaya organisasi, maka di bagian A itu akan ada anak judul, deskripsi budaya organisasi, B, bagian B-nya deskripsi kinerja guru. Nah, yang ketiga kita akan membuktikan ada enggak teori yang menjelaskan bahwa budaya organisasi berhubungan atau berpengaruh terhadap kinerja guru. Maka di sub judul atau anak judul bagian C itulah yang dimaksud dengan kerangka teoretik. Maka kita kasih judul pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ini juga disebut sebagai kerangka teoretik. Disebut sebagai kerangka teoretik. Teoretik atau kerangka pikir. Jadi kalau Anda menemukan rumusan anak judul pengaruh seperti ini, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru, atau bentuk yang lain tetapi modelnya seperti ini, maka ini adalah istilah lain dari kerangka teoretik atau kerangka pikir. Jadi di bab 2 ini kalau untuk istilah kuantitatif, judul utamanya landasan teori atau landasan teoretik. Seperti itu. Nah, dalam deskripsi ini Anda bisa menyajikan berbagai pendapat baik dari buku maupun jurnal-jurnal ilmiah. Tetapi yang jelas di bagian ketiga, di bagian C, Anda harus menegaskan satu konsep yang memang menegaskan adanya pengaruh antara X terhadap Y, antara budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ini contoh saja. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, ya. Tidak ada, artinya mengerti. Bisa dimengerti? Insya Allah Pak bisa. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti ya. Oke. Oke. Nah, ini tentang teori. Jadi saya kira mudah sekali ya. Bagaimana menyusun hipotesisnya? Jadi kalau sudah seperti ini, maka di bagian D-nya itu hipotesis penelitian, dia itu akan berbunyi terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Oke, baik. Kalau kita sudah bisa buktikan ini di bagian C, ada teorinya, maka ini otomatis menjadi hipotesisnya di bawah. Jadi kalimatnya seperti ini. Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ini namanya
hipotesis deskriptif. Jadi hipotesis deskriptif itu berlaku sebelum dilakukan pengujian. Jadi bersifat teoritik. Jadi harus teruji dulu secara teoritik. Keterujian secara teoritik inilah yang membentuk yang disebut dengan hipotesis penelitian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Oke. Pak. Jadi hipotesis penelitian itu adalah hasil dari kajian teoritik. Oke. Nah, sekarang kita akan mengembangkan, kita akan melihat secara sistematik sebenarnya mengapa perlu kita membangun atau mengembangkan landasan teoritik seperti ini. Karena ini gunanya, kita akan masuk di pembahasan tentang bab 3 pada proposal. Ini gunanya kita adalah pada menyusun instrumen penelitian. Biasanya judul seperti ini, pengaruh deskripsi budaya organisasi terhadap kinerja guru, itu instrumen yang banyak dipakai itu adalah angket. Tapi sebelum kita menghasilkan angket, maka yang mesti kita buat, terutama karena ini untuk peneliti pemula, kita harus membuat yang disebut dengan kisi-kisi instrumen. Jadi ini untuk menghasilkan instrumen penelitian terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi. Penelitian, maka terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi. Nah, ini di kisi-kisi instrumen ini akan kelihatan bagaimana peran teori. Nah, jadi untuk membuat instrumen penelitian maka terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi instrumen. Nah, yang mana yang disebut dengan kisi-kisi instrumen? Ini kita mau kasih contoh lagi. Kisi-kisi instrumen. Nah, ini modelnya seperti ini. Diperhatikan baik-baik ya caranya. Karena ini nanti gunanya ketika Anda mau membuat instrumen penelitian. Kita buat seperti ini. Di atas kita tulis, ini ada variabel. Nah, di bawah, ini ada, kita sudah tahu tadi, variabel X-nya. X-nya itu budaya organisasi. Budaya organisasi. Kemudian kita membaca ya, kita temukan apa dimensi dari budaya organisasi itu. Dimensinya apa? Indikatornya apa? Dan di item nomor keberapa? Oke.
Oke. Jadi untuk mendapatkan ini dimensi, ini harus Anda membaca budaya organisasi. Dimensi itu maksudnya pembagian secara garis besar apa yang disebut dengan budaya organisasi. Nah, kalau ini saya kasih contoh, kalau budaya organisasi itu ada dimensinya. Yang pertama, itu dari hasil membaca ya. Satu, nilai anutan. Nilai yang dianut. Dua, asumsi dasar. Tiga, artefak. Ini hasil membaca. Nah, selanjutnya kita mau cari indikatornya. Ya, indikatornya ini sudah per dimensi. Katakanlah nilai yang dianut itu dimensinya apa saja. Itu Anda kembangkan satu dan seterusnya. Asumsi dasar juga Anda kembangkan. Satu dan seterusnya. Artefak juga demikian. Jadi Anda kembang seperti ini. Nah, pertanyaannya ini maksudnya item ke. Nah, jika sudah berwujud dalam sebuah angket, indikator ini dia ada di nomor berapa. Maka biasa katakanlah untuk nilai yang dianut biasa ada berapa item dalam angket itu, namanya nomor 1, 2, 3. Namanya 4 atau 3. Kemudian atau contohnya ini cukup 2 saja. Asumsi dasar juga ada berapa item, namanya 2 juga. Jadi dia berada di butir ke 3 dan ke-4. Dan seterusnya di sini artefak juga terdiri dari 2 item pertanyaan atau 2 item pernyataan dalam angket, maka dia juga berarti ada di butir ke-5 dan ke-6. Nah, ini caranya. Ini baru satu variabel, karena ada 2 variabel, maka kita mau susun lagi kisi-kisi instrumennya untuk variabel kedua, kinerja guru, Y. Sama pekerjaannya, Anda membaca juga. Temukan dimensinya melalui proses membaca. Temukan dimensinya melalui proses membaca. Jadi intinya memang semua Anda harus kuat basis teorinya. Inilah pentingnya kita belajar tadi soal ini. Makanya harus tuntas landasan teoritiknya jika ingin dapat membuat kisi-kisi instrumen. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian kuantitatif untuk kita di manajemen pendidikan, itu kebanyakan itu instrumennya adalah angket. Jadi biasanya kalau ada pertanyaan apa saja instrumen yang kita pakai. Biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu kita akan menggunakan jadi dalam penelitian kuantitatif kita akan menggunakan biasanya umumnya tes, non-tes. Jadi tes itu kalau kita ingin mengukur tentang pengetahuan, keterampilan. Nah, tetapi kebanyakan kita kalau di MPI kita menggunakan ini non-tes dalam bentuk angket atau bahasa Inggrisnya itu questionnaire. Biasanya seperti ini. Nah, jika
di dalam non-tes itu berlaku skala pengukuran namanya skala judgment. Jadi yang ada itu dia benar salah. Skornya 0, 1. Kalau Anda benar 1, salah 0. Nah, itu kalau tes, namanya juga tes. Sama kalau Anda mau masuk ke perguruan tinggi, Anda dites seperti ini. Tetapi kalau angket, karena dia tidak berbicara benar salah, dia berbicara tentang sikap, persepsi, respon, maka dia biasa mengikuti skala namanya Likert. Dia pakai skala Likert. Biasanya antara 1 sampai 5 atau ada juga yang 1 sampai 4. Nah, kita mau lihat contohnya. Contoh penggunaan kedua skala dalam instrumen penelitian ini. Gitu. Skala pengukuran ya. Jadi ada yang Likert, karena kita menggunakan angket. Jadi kalau ada pertanyaan, umpamanya ini tentang budaya organisasi, ada pernyataan begini. Setiap hari Senin harus dilakukan upacara bendera. Ini tentang budaya organisasi ya, karena upacara itu salah satu bentuk. Nah, ada pilihan jawabannya kalau pakai Likert itu 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Setuju. Biasa simbolnya S. Sangat setuju. Sangat setuju. SS. Ini ada yang tengah-tengah ini ragu-ragu. Keempat, tidak setuju. PS. 5, sangat tidak setuju. Simbolnya itu STS. Nah, oke. Jadi ini seperti ini modelnya. Kalau Anda temukan seperti ini, Anda coba Anda baca, Anda. Nah, biasanya ini skornya, kalau dia menjawab 1, skornya 5, karena 5. Ke bawah ini 4, 3, bilang 3-nya. Ini 2, 1. Jadi skalanya memang dari 1 sampai 5. Kalau Goodman atau Judgment ini untuk tes itu hanya ada 2. Ini kalau tes itu seperti ini modelnya. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah Kolaka. Benar atau salah ini? A salah,
B benar. Nah, pernyataan di atas berarti salah. Jika Anda menjawab salah, maka nilainya 1. Jika Anda menjawab benar karena kontennya salah, maka nilainya 0. Nah, itu skala pengukuran. Jadi inilah yang nanti dari instrumen inilah skor-skor ini yang akan diproses, ditabulasi dalam tabel distribusi frekuensi, perhitungan statistik deskriptif hingga perhitungan statistik inferensial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi saya hanya memaparkan skala pengukuran ini karena ini yang banyak dipakai di kita dalam penulisan skripsi. Sebenarnya masih ada yang lain. Nah, tapi kebanyakan ini. Itu pun kalau kita di MPI kita hanya menggunakan ini yang tes sikap persepsi, tes instrumen sikap untuk mengukur sikap dan persepsi. Instrumen tes jarang sekali kita temukan dalam penelitian di MPI. Oke. Ya, ini tes ini diberikan jika kita melakukan penelitian prodi lain, contoh untuk mengukur prestasi belajar PAI dan lain-lain. Juga untuk penelitian pada jenis eksperimen untuk pengukuran hasil lahir. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke. Oke, ini cukup seperti ini materi kita. Jadi kita dari teori kita membangun hipotesis, kemudian dari itu kita kemudian membuat kisi-kisi instrumen yang nantinya akan menjadi instrumen penelitian. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, saya anggap mengerti untuk 3 topik kita ini ya. Teori, hipotesis, skala pengukuran dan instrumen penelitian. 4 topik sesungguhnya hari ini yang kita pelajari. Oke, baik. Cukup siang ini ya. Mudah-mudahan bisa, nanti ini videonya saya masih siapkan, nanti saya share linknya di YouTube untuk Anda. Harapan Anda bisa ulangi di rumah, menontonnya, kemudian mengembangkan itu melalui bacaan-bacaan secara mandiri di rumah. Ya, Pak. Oke, jika tidak ada lagi jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan membaca hamdalah.